Sobat ABN, apa kabar? Senang sekali saya Winadini Harja kembali menemani Anda di ABN Talk Show. Dan yang seperti Anda lihat, kita ada suasana yang berbeda untuk talk show kali ini. Karena sekarang ini kita sedang berada di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Spesial sekali karena kita juga selain tempatnya spesial, kita juga punya tamu yang spesial. Nah, sebentar lagi kita akan langsung bertemu dan kita mau ngobrol apa aja sih kali ini? Nah, kita akan membahas tentang sebuah isu yang seperti kita tahu IMF itu memprediksi di tahun 2023 ini ekonomi akan mengalami penurunan secara global. Apakah termasuk Indonesia juga? Nah, tentunya pandemi belum selesai, tapi kita juga sudah harus dihadapkan dengan isu dari resesi global. Nah, seperti apa? Kita akan bincang-bincang seru, langsung saja. Kita sapa dulu Bapak Darul Siska yang sudah berada di sebelah saya. Beliau ini adalah anggota Komisi 9 DPR RI. Komisi 9 itu juga menangani tentang kesehatan dan juga ketenagakerjaan, betul ya Pak ya? Betul. Oke, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima dan kasih. Senang sekali bisa diajak talk show. Oh ya, terima kasih. Kita yang sangat-sangat berterima kasih loh Pak sudah diizinkan ngobrol-ngobrol sama Bapak Darul Siska dan juga sudah diajak ke ruangan ini. Di sini ini spesial banget loh Pak. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya juga gitu ya sudah menyempatkan. Nah Pak, karena Komisi 9 ini kan berhubungan dengan kesehatan dan juga ketenagakerjaan, betul ya Pak ya? Nah, kita akan bahas sedikit tentang kesehatannya terlebih dahulu. Karena 1 tahun ke belakang, kalau kita mau flashback 1 tahun atau 2 tahun ke belakang, ini Indonesia dan juga secara global ya kita mengalami pandemi ya Pak ya, COVID-19. Tapi negara kita nih Pak, Indonesia disinyalir termasuk negara yang penanganan atas COVID-19-nya itu cukup baik ya Pak ya. Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak Darul Siska selaku anggota dari Komisi 9 tentang dunia kesehatan? Apalagi terlebih ketika COVID kemarin nih Pak, bagaimana? Apakah sudah cukup puas atau bagaimana nih Pak? Iya, COVID itu sesuatu yang baru dan tiba-tiba kita tidak siap dengan vaksin, kita tidak siap secara mental, tetapi kita tidak bisa menghindar bahwa itu harus dihadapi. Pemerintah bersama DPR kita mendiskusikan secara serius bagaimana kita menghadapi pandemi yang begitu mendadak dan harus kita siapkan segala kemungkinan. Terutama kita melakukan pembatasan pergerakan orang. Jadi kita membatasi gerak manusia Indonesia untuk tidak bepergian, dilakukan PPKM. Kemudian kita mencari APK yang tidak mudah sehingga ada barang yang mestinya kita ekspor, kita negosiasi ulang agar bisa kita gunakan sendiri di dalam negeri, dan itu berhasil sehingga kita APK waktu itu sempat kekurangan tapi tidak lama. Kemudian tiba-tiba juga rumah sakit yang tidak mampu menampung orang yang terpapar COVID, tetapi juga itu tidak lama kemudian kita bisa atasi dengan tenda-tenda darurat, dan bersama-sama semua stakeholder bangsa kita diberi pemahaman bahwa kita sedang menghadapi sesuatu yang serius. Oleh karena itu semua pihak harus terlibat dan akhirnya pemerintah pusat, pemerintah daerah harus bekerja mendorong, meyakinkan masyarakat agar mau divaksin. Dan itu tidak mudah meyakinkan masyarakat karena juga beredar hoak bahwa vaksin itu ada chipsnya lah, berbahaya lah bagi kesehatan, dan itu juga menyangkut rahasia kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi semua itu membuat kita waspada. Dan menurut saya keterlibatan Polri, TNI, pemerintah daerah, semua masyarakat termasuk anggota DPR turun ke daerah-daerah pemilihannya, mengumpulkan masyarakat, meyakinkan masyarakat agar mereka mau divaksin. Ya, betul. Nah, sementara di sisi lain
kita juga bekerja keras dengan pemerintah supaya vaksinnya ada. Sementara vaksin dalam negeri kita kan masih diproses, kita belajar lagi membuat vaksin, dan alhamdulillah baru akhir tahun ini kita bisa memproduksi vaksin sendiri. Jadi dari dulu itu kita beli vaksin, kita dapat hibah vaksin, sebetulnya masih alhamdulillah ya, kita masih cukup vaksin, dan hari ini kita masih punya vaksin untuk dilakukan booster bagi orang yang over 60 di atas 60 tahun. Sementara kita menunggu vaksin yang sedang disiapkan oleh Bio Farma dan Biotis untuk remaja agar bisa di booster juga, dan anak-anak kita. Jadi menurut saya penanganan COVID atau pandemi yang kita alami sejak awal 2020 secara keseluruhan dengan segala upaya masyarakat, upaya pemerintah, dan keterlibatan semua pihak, alhamdulillah kita bisa menurunkan dampak pandemi itu lebih baik, dan korbannya juga tidak bisa kita hindarkan, karena yang banyak kena COVID itu juga yang comorbid, dan itu yang susah ditolong. Yang sudah ada penyakit bawaan juga ya Pak ya. Banyak sekali orang kita yang bawa comorbid kan, darah tinggi lah, penyakit jantung lah, kemudian yang ginjal terganggu, ada TBC juga. Betul. Nah itu semua kalau kena COVID agak berat untuk ditolong. Dan itulah yang kemarin banyak yang jadi korban, tidak sempat diberi penanganan yang maksimal di fasilitas kesehatan yang kita punya. Betul. Jadi sejauh ini menurut dari Komisi 9 juga sudah sesuai harapan ya tentang penanganan pandemi kemarin gitu, atau bagaimana Pak? Sudah sesuai belum nih Pak? Ya, kalau kita lihat hasil tentu kita puas bahwa kita sudah bisa menurunkan korban yang lebih besar. Sementara itu kami di Komisi 9 juga sedang punya panja tentang vaksin, tentang vaksinasi. Jadi kita masih menelusuri terus berapa stok vaksin yang kita punya sekarang, untuk berapa lama ke depan kita punya cadangan vaksin. Nah ini perlu kita jaga, jangan sampai kemudian tiba-tiba naik lagi orang yang terpapar COVID, sementara vaksin kita tidak tersedia. Makanya antisipasi itu kami masih belum lama berkunjung ke Bio Farma, meyakinkan bahwa Bio Farma itu berapa sih kemampuan produksinya. Dan ternyata Bio Farma-nya sekarang sudah sangat siap. Malahan produksi Bio Farma itu sebahagian mungkin akan dihibahkan oleh negara kita kepada negara-negara di Afrika yang kebetulan mereka belum punya vaksin sendiri. Nah, insya Allah kita akan berbagi dengan negara-negara yang lebih sulit daripada kita kehidupannya. Nah, berarti untuk plan kedepannya seputar pandemi ini, seputar kesehatan, itu juga akan terus berusaha untuk menyediakan vaksin. Sekarang ini booster ya Pak ya berarti ya? Ya. Oke. Ya, kita belum semuanya puas. Kita baru punya vaksin. Tapi kan peralatan kesehatan kita kan masih impor. Nah ini kan ada Impres nomor 16 itu yang mendorong agar kita mempunyai obat, vaksin, peralatan kesehatan yang produksi dalam negeri. Itu yang sedang didorong oleh pemerintah kita agar ketergantungan kita kepada pihak luar tidak besar seperti sekarang. Walaupun tidak semua negara bisa juga memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita harus tetap saja berkomunikasi dengan negara lain, saling membantu untuk kebutuhan kesehatan. Tapi sebagian besar peralatan, obat, dan vaksin dalam negeri kita harus kita upayakan lebih banyak ke depan yang kita bisa produksi, karena penduduk kita besar sekali. Ya. Kalau kita terpaksa kayak kemarin beli vaksin 500-an triliun, uang kita habis untuk beli vaksin. Habis ya Pak ya. Karena kalau kita bangun sekolah, oh itu luar biasa tuh, kita udah punya gedung yang wah untuk semua sekolah-sekolah kita. Nah betul ya, kita doakan saja ya semoga nanti juga bisa terpenuhi ya semuanya seperti yang tadi sudah Bapak Darul Siska sampaikan ya.
Nah, Pak, selanjutnya nih, kalau tadi kita cerita banyak sekali seputar pandemi dan penanganan kesehatannya juga dari negara kita. Nah, tapi kan saat ini kalau misalnya dibilang pandemi sudah hilang itu enggak ya, belum ya Belum, Pak ya? melandai saja. Hanya melandai Iya. gitu. Nah, pandemi sudah melandai, mungkin kita sudah bisa cukup untuk bernafas Udah boleh lega. buka masker di tempat-tempat Iya, terbuka. betul ya Kecuali Pak. di kendaraan umum ya, di pesawat kita masih harus pakai Jadi masker. kita sudah mulai bisa bernafas lega, tapi ternyata yang tadi juga saya sudah sempat sampaikan juga menurut IMF itu ternyata di 2023 itu diprediksi akan adanya resesi ekonomi global, Ya. ya Pak ya. Nah, ini masih berhubungan dengan dunia kesehatan. Nah, kalau dari dunia kesehatan ada persiapan tersendiri nggak sih Pak seputar nanti ini negara kita apakah akan ada resesi global, negara kita juga terkena imbasnya atau gimana nih? Nah, dari bidang kesehatannya dulu, ancer-ancer atau antisipasinya seperti apa nih Pak? Ya, saya kira semua negara pasti terdampak. Tentu saja dampaknya tidak merata ya. Sangat tergantung dari fondasi ekonomi masing-masing negara. Jadi menurut saya Indonesia itu lebih sedikit diuntungkan menghadapi resesi ini karena kita tidak bersandar kepada ekonomi yang besar-besar saja. Kita masih punya jangkar-jangkar ekonomi UMKM kita. Nah, terkait dengan kesehatan, maka yang harus kita jaga adalah masyarakat itu harus melakukan upaya-upaya untuk tidak sakit. Oh, Karena begini, kan pasti dalam keadaan ekonomi yang makin sulit, daya beli kan makin menurun. betul. Makanya promotif, preventif yang sekarang dikencangkan oleh Kementerian Kesehatan dan kita juga semua dalam berbagai kegiatan bersama masyarakat, kita dorong masyarakat untuk hidup sehat. Kalau ekonomi resesi, terus masyarakat juga sakit, daya belinya menurun, maka itu akan berdampak besar. Makin banyak orang yang harus dirawat di rumah sakit. Sementara obat kita masih harus impor dan harganya pasti Mahal kan? Pak ya. Ya. Dan kemudian tenaga kesehatannya juga harus bekerja ekstra. Sementara kemampuan kita untuk membayar lembur segala macam pasti berkurang. Nah, produksi barang ini makin banyak, tapi daya beli menurun. Teknologinya juga makin maju, tapi kemampuan kita menggunakan teknologi kan belum maksimal juga. Artinya belum efektif lah kita menggunakan teknologi. Semua orang punya handphone. Tapi sebetulnya belum semua orang berkebutuhan punya handphone. Handphone itu kan mestinya mendatangkan nilai tambah. Bukan merupakan bagian dari konsumsi hidup gitu loh. Nah sekarang kan menjadi gaya hidup. Kalau nggak punya handphone kayaknya tidak ada kehidupan. Iya betul Pak. Nah, padahal ini pola hidup yang sangat konsumtif. Nah dari menurut saya untuk kesehatan yang kita harus dorong adalah masyarakat itu menjaga dirinya. Makanya ada gerakan masyarakat hidup sehat. Kita juga mensosialisasikan sekarang yang sangat serius itu adalah bagaimana mencegah stunting. Karena itu kan terkait dengan kesehatan. Stunting ini harus segera kita atasi. Ini penyakit sebetulnya atau problem masyarakat kita terkait dengan kesehatan, terkait dengan gizi. Nah, ini kan terkait dengan pengetahuan masyarakat. Jadi menurut saya ekonomi kita akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman sumber daya manusia atau pemahaman manusia Indonesia tentang kesehatan itu sendiri dan tentang masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara kita. Oleh karena itu, dengan hidup sehat, kita bisa produktif, kita bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan keluarga kita. Jadi menurut saya, sehat itu menjadi syarat dalam rangka kita siap menghadapi resesi. Kalau kita sakit,
maka sebetulnya ekonomi keluarga kita juga jadi ikut sakit. Iya, betul sekali Pak. Nah kalau gitu Pak Darul, ini kan masyarakat kita kan setiap mendengar berita apa panik ya Pak, mendengar berita apa udah langsung stres duluan nih Pak ya. Kemarin pandemi, sekarang juga resesi ekonomi, itu udah langsung, kalau ibu-ibu udah langsung pada migrain nih Pak ya. Nah tapi kan kita jangan dulu panik ya Pak ya. Nah Pak Darul nih, kira-kira ada himbauan, terus juga ada masukan kiat-kiat masyarakat tuh harus seperti apa sih Pak menghadapi isu atau prediksi resesi ekonomi ini, kita harus berbuat apa nih Pak gitu? Jadi bangsa ini kan ibarat satu keluarga ya. Oleh karena itu pemerintah daerah, DPR juga harus mensosialisasikan apa sih sebetulnya resesi itu. Kemudian kira-kira apa dampaknya buat kita. Apa yang harus kita lakukan menghadapi resesi. Kayak kita menghadapi pandemi. Itu kan tiba-tiba juga. Resesi tidak Tiba-tiba itu ya? Tidak secepat itu gitu loh. Pandemi itu kan beras, kayak air bah gitu loh. Ya. Kalau ini pandemi, kalau resesi kan masih udah hati-hati ya, 2023 tuh diprediksi ada resesi. Oleh karena itu sekarang masyarakat kita itu harus dipahamkan resesi itu apa sih? Terus apa yang harus kita jaga di Indonesia agar kita tidak parah betul kena resesi. Terus masyarakatnya harus melakukan apa? Edukasi masyarakat jadi penting. Oke, pertama edukasi masyarakat terlebih dahulu ya Pak ya. Kemudian apa yang masyarakat harus lakukan? Yang ketiga, masyarakatnya juga dibimbing. Umpamanya dengan yang tadi diberi pintu-pintu untuk mereka punya lapangan pekerja. Dijaga mereka tetap punya daya beli. Berarti mereka tetap diberi insentif untuk bekerja. Nah di samping itu menurut saya yang amat penting adalah kita ajak masyarakat jangan panik. Iya. Karena resesi itu memang mengkhawatirkan, tapi tidak perlu panik. Karena panik itu akan panic buying. Nanti semuanya beli barang berebut. Sementara daya beli ini kita harus tahan nih. Kita tidak dalam keadaan resesi kan nggak boleh boros. Kalau bisa tetap ada cadangan uang yang kita punya. Sehingga kalau suatu ketika ada masalah, kita masih punya uang untuk membeli kebutuhan hidup kita. Betul. Nah resesi kalau bisa dijaga, masing-masing keluarga tetap hemat, tetap sehat, tetap paham apa yang harus dilakukan menghadapi resesi, dan percaya ada Allah, ada Tuhan yang akan selalu melindungi kita. Masyarakat Indonesia, masyarakat yang agamis, harus berdoa bahwa kita akan tetap mendapat bimbingan dari Tuhan, dari Allah untuk menempuh jalan yang lurus dalam menyelamatkan kita, bangsa ini, dari ancaman resesi. Betul sekali, amin sekali. Yang pasti berarti kita harus stay positif juga ya Pak ya, stay healthy, stay positif gitu kan, jangan dulu panik gitu. Nah pertanyaan terakhir nih Pak, tidak terasa ya kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan terakhir, kira-kira harapannya apa sih Pak dari Pak Darul sebagai anggota dari Komisi 9 nih, harapan untuk negara kita nanti gitu yang berhubungan dengan isu prediksi dari resesi ini. Harapannya apa nih Pak? Yang pertama, tetap bekerja masyarakat kita. Promotif, preventif untuk hidup sehat tetap kita kerjakan. Pola hidup kita harus dirubah untuk pola hidup yang lebih sehat di masa yang akan datang. Kemudian yakinlah pemerintah bersama DPR, kita juga berpikir melakukan upaya-upaya mitigasi agar resesi ini tidak berdampak terlalu besar dalam kehidupan masyarakat kita. Kita tidak akan bisa menghindar, tapi kita siap, kita mengantisipasinya, dan itu hanya bisa sukses bila semua masyarakat bersama-sama memahami sebagaimana kita berpengalaman menghadapi COVID-19. Kebersamaan anak-anak bangsa, baik yang ada di eksekutif, di legislatif, di yudikatif,
rakyat semuanya menyadari kita sedang menghadapi sesuatu. Nah, kalau kita sama-sama waspada, insya Allah kita terhindar dari bahaya yang dikhawatirkan oleh IMF. Iya, amin, amin sekali Pak. Wah, luar biasa insight-nya yang sudah disampaikan oleh Pak Darul, banyak sekali ya. Dan kita juga jadi termotivasi juga gitu mendapat masukan. Bener juga ya Pak, ternyata dari semua itu adalah intinya kita harus menjaga kesehatan kita agar kita bisa tetap produktif dan juga kreatif juga ya Pak ya. Ya. Aha, jadinya apa yang ditakutkan ini tidak akan terjadi ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Pak Ya. Darul juga nih harus jaga kesehatan juga ya Bapak. Semua kita harus sehat karena obat itu jauh mahal Lebih mahal. dan sehat itu lebih mahal lagi. Iya, untuk sehat jauh lebih mahal lagi ya Pak ya. Makanya kita harus Hanya jaga. dengan hidup sehat, Hidup sehat, kita betul. bisa menyelesaikan sebuah masalah. Betul sekali ya. Pak Darul, terima kasih Terima Pak kasih sama-sama. ya atas waktunya dengan bincang-bincang seru kita di ABN Talk Show. Pak Darul, terima kasih, sehat selalu ya Pak ya. Sehat semua untuk teman-teman yang ABN. Betul sekali ya, terima kasih Pak Darul. Terima Nah, kasih. sahabat ABN, kita sudah tiba di penghujung acara. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Darul Siska. Terima kasih. Terima kasih Bapak dari anggota Komisi 9 DPR RI. Dan kita juga pamit dari Gedung Nusantara 1 DPR RI. Terima kasih juga untuk kru dari ABN Talk Show yang bertugas. Dan tentunya untuk Anda, sahabat ABN yang sudah menyimak bincang-bincang seru kita dari awal sampai akhir. Salam sehat Salam selalu. sehat selalu Bapak, stay healthy ya. Kalau gitu saya Winadini Harja pamit. Sampai kita jumpa lagi di ABN Talk Show selanjutnya. Stay healthy, bye-bye.